Ibu, Bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Kita terus memohon agar selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kebersamaan kita di dalam Tuhan akan terus terjaga. Pengalaman keterpisahan oleh ruang ini kiranya menyadarkan kita betapa kita membutuhkan perjumpaan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan uluran tangan dari orang lain, dan kita pun butuh untuk dapat mengulurkan tangan membantu yang lain. Kadang kita bingung dengan situasi yang terjadi. Kita bertanya-tanya, tetapi tidak mendapat jawab. Hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dan ada bagi kita. Mari berdiri, mari kita sembah Dia yang maha besar. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam segala keterbatasan kami, ada banyak hal yang saat ini tidak kami mengerti. Ada banyak hal yang tidak mampu kami lakukan. Kami berjalan dan menjalani kehidupan ini bersama dengan banyak pertanyaan yang tidak mampu kami jawab. Hal ini menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami, jadilah gembala bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu,
membimbing aku pada air tenang, dan membaringkanku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang pening. Ia adalah gembala yang baik untuk kita, namun seringkali kita menjadi umat yang melupakan kebaikan dari gembala kita. Kita menjadi umat yang seringkali melukai hati gembala kita yang baik. Untuk itu, marilah kita bersama bersatu hati, mari kita menundukkan kepala kita, marilah kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengambil waktu untuk berdoa pengakuan dosa secara pribadi. Kemudian saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan yang kami ucapkan dari lubuk hati kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa kami. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan hak-Mu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku, dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagi-Mu seluruh hidupku. Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah kepada setiap kita. Mari kita berdiri, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan karena barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta kita semua. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan
merenungkan firman Tuhan. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apabila saat ini kami mau bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, biarlah apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan ini sungguh dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Urapi dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah melalui keterbatasannya Tuhan boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 29 sampai dengan 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah lagu dari Michael Bublé yang berjudul Let Me Go Home memberikan gambaran bahwa setiap manusia merindukan kampung halaman. Ada kerinduan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Tak heran peristiwa mudik atau pulang kembali ke kampung halaman kita menjadi peristiwa yang sangat kita tunggu, peristiwa yang sangat kita nantikan, bahkan peristiwa ini akan kita jalani dengan antusias. Bagi orang-orang yang disebut pemudik, mereka akan mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang akan mereka bawa untuk kampung halaman mereka. Mereka sudah menantikan, sudah menyisihkan uang untuk kembali ke kampung halaman itu. Betapa bahagianya peristiwa ketika kita kembali pulang. Namun, dalam Injil Lukas kali ini yang kita baca bersama, ada potret yang berbeda yang kita lihat dari peristiwa pulang kembali ke kampung halaman. Jika pada umumnya kita menyambut peristiwa ini dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan dan antusias, lain halnya dengan Kleopas dan temannya. Dari Yerusalem, mereka kembali pulang ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Tapi perjalanan ini tidak mereka lakukan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang gembira, hati yang penuh antusias. Namun mereka menyusuri jalan Emmaus dengan hati yang gundah, hati yang kecewa, hati yang getir. Karena guru yang mereka kasihi, guru yang mereka kagumi, sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Ini sangat mengecewakan mereka, kenyataan ini sangat menyakitkan hati mereka sehingga mereka menyusuri jalan itu dengan muka yang muram. Menarik ketika kita melihat dalam kondisi yang gundah gulana, dalam kondisi yang penuh getir, dalam kondisi yang kecewa itu, Tuhan Yesus hadir di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Namun mereka tidak menyadari kehadiran Kristus, mereka tidak menyadari bahwa ada Allah yang sudah bangkit, ada guru yang selama ini mereka nantikan, guru yang mereka puja-puja ada bersama mereka. Mereka tidak menyadari itu. Mereka menganggap guru yang hadir bersama mereka adalah sebagai orang asing. Sampai mereka tiba di kampung yang bernama Emmaus. Ketika hari sudah menjelang malam, mereka mendesak Yesus untuk tetap tinggal bersama mereka karena hari itu sudah malam. Jadi ada resiko-resiko yang harus ditempuh ketika membiarkan seorang asing ini melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan perjalanannya kembali. Ada beragam resiko, salah satunya binatang buas, juga para perampok. Oleh sebab itu, Kleopas dan temannya mendesak Kristus yang mereka anggap sebagai orang asing untuk tinggal bersama dengan mereka. Ketika Kristus tinggal bersama mereka,
duduk berdoa dan mengucapkan berkat serta memecahkan roti, dari situlah Kleopas dan temannya menyadari, mata mereka terbuka bahwa yang selama ini berjalan dengan mereka adalah Kristus itu sendiri, bahwa guru mereka ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita ada menyusuri jalan yang sama dengan Kleopas. Kita saat ini sedang gundah, kita saat ini sedang kecewa, kita saat ini sedang getir karena berbagai persoalan, karena berbagai tekanan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menyadari bahwa ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. Kita tak mampu melihat ada Allah yang benar-benar berjalan bersama dengan kita, melewati setiap kegetiran itu, melewati setiap kekecewaan itu. Kita tidak mampu melihatnya. Mengapa? Karena mungkin kita tidak seberani Kleopas dan temannya yang memohon Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Banyak dari kehidupan orang percaya seolah-olah kita berjalan bersama dengan Kristus. Seolah-olah kita senantiasa ada. Kita ke gereja setiap minggu, kita beribadah, kita rajin berdoa. Tapi firman yang mengubahkan tidak pernah nampak dalam kehidupan kita. Tetapi firman itu hanya diam, firman itu tidak pernah mengubahkan, tidak pernah mencelikan hati kita, tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Mungkin karena kita tidak pernah mengundang Kristus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah mengundang Kristus untuk tinggal diam bersama dengan kita. Saat ini dalam kegetiran hati kita, dalam kekecewaan kita, dalam kegundahan kita, dalam segala persoalan kita, kita mungkin tidak melihat kasih Tuhan. Kita tidak melihat adanya tangan Tuhan yang senantiasa merenda, memberikan pelangi yang begitu indah. Kita mungkin tidak melihatnya, kita mungkin belum melihatnya, karena kita belum mengundang Yesus untuk tinggal. Beranikanlah diri untuk memanggil Dia, tinggallah sertaku, tinggallah bersamaku ya Tuhan, agar kami senantiasa sadar, agar kita senantiasa mawas bahwa ada Allah yang berjalan bersama dengan kita, ada Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Ketika kita sadar ada Allah yang selalu ada bersama dengan kita, ada Allah yang tak pernah jauh, maka kenyataan itu akan mengubahkan sikap hidup kita. Sama seperti kenyataan itu mengubahkan Kleopas dan temannya. Mereka yang semula sedih, mereka yang semula gundah, ketika mereka mendapati kenyataan, ketika mereka menyadari ada Kristus yang ada bersama dengan mereka, itu semua diubah menjadi sukacita. Itu semua memampukan mereka untuk kembali mewartakan kebahagiaan, untuk kembali mewartakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, dalam segala kondisi kita, marilah kita mengambil waktu sejenak. Marilah kita memanjatkan permohonan yang sama seperti yang dilakukan oleh Kleopas. Tinggallah sertaku ya Tuhan, dan biarlah perjumpaan dengan Allah yang bangkit itu mengubahkan kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Marilah kita kembali menundukkan kepala kita menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sarana, Tuhan memberikan semangat, Tuhan senantiasa memberikan kegembiraan dalam hati mereka, sehingga proses belajar di rumah ini dapat dilalui dengan hati yang bersukacita. Kami juga menyerahkan orang tua ke dalam tangan perlindungan Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kesabaran, dan orang tua dapat mendampingi setiap anak-anaknya yang belajar di rumah dengan sabar dan juga penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan setiap pemimpin perusahaan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Berikanlah hikmat, sehingga para pemimpin ini dapat memimpin dengan baik. Para pemimpin juga dapat sehat dan senantiasa diberi sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah, setiap orang-orang yang berjuang bersama dengan kami hari ini, tim medis, dokter, Tuhan juga lindungi mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap kami, agar kami mampu menjaga dan memelihara kesehatan kami dengan baik. Dan tak lupa kami bersyukur atas persembahan yang telah masuk ke dalam kotak persembahan atau ditransfer ke rekening gereja. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik, sehingga kemudian kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Allah, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan, ke dalam tangan Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita mengakui bahwa cinta kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk persembahan yang telah dipersembahkan, baik melalui transfer ke rekening gereja, maupun yang telah dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja. Mari kita saling mendukung dan berdoa agar semua tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Marilah kita berdiri. Kita katakan bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Indah siang disinari terang,
dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus memampukan kita mengarungi kehidupan ini. Kiranya kasih abadi yang daripada Allah senantiasa memeluk kita. Kiranya kehangatan Roh Kudus membesarkan pengharapan kita sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,